Misteri kota Atlantis yang hilang. Selama ribuan tahun, kisah tentang sebuah kota emas yang tenggelam di lautan telah memikat imajinasi manusia. Namun, apakah Atlantis hanya sebuah legenda, ataukah itu benar-benar ada di bawah riak ombak? Di antara kedalaman yang tak terjamah tersembunyi sebuah rahasia. Sebuah kisah kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bisikan tentang sebuah kota megah, sebuah peradaban emas yang lenyap dalam satu hari dan satu malam. Mereka menyebutnya Atlantis. Ini adalah misteri yang telah menginspirasi penjelajah, memicu debat para ilmuwan dan memikat imajinasi jutaan orang. Namun apakah Atlantis benar-benar ada? Atau apakah itu hanya dongeng yang paling hebat dari sejarah? Satu-satunya sumber asli yang kita miliki tentang Atlantis berasal dari satu orang, seorang filsuf legendaris dari Yunani kuno bernama Plato. Sekitar 2400 tahun yang lalu, Plato menulis tentang sebuah kerajaan yang jauh, sebuah peradaban yang sangat maju yang berlokasi di luar pilar Herakles, yang kita kenal sekarang sebagai Selat Gibraltar. Menurut kisahnya, Atlantis adalah sebuah kerajaan dengan kekuatan luar biasa yang menguasai banyak wilayah. Namun yang membuat Atlantis begitu istimewa bukanlah kekuatannya, melainkan kemegahannya. Plato menggambarkannya sebagai ibu kota yang dibangun dengan presisi geometris, dikelilingi oleh cincin-cincin kanal dan daratan yang bergantian, yang membuatnya tampak seperti target yang sempurna dari udara. Dinding-dindingnya ditutupi dengan emas, orikalkum, logam misterius, dan perak bersinar di bawah sinar matahari. Warga Atlantis hidup dalam kemakmuran yang tak tertandingi, dengan teknologi yang jauh melampaui masanya. Dari kanal yang dibuat dengan presisi hingga sumber air panas dan dingin. Namun di tengah kemewahan ada keserakahan. Plato menulis bahwa orang-orang Atlantis menjadi korup dan sombong. Mereka meninggalkan kebaikan dan kebijaksanaan, dan para dewa murka. Dalam satu malam yang mengerikan, sebuah gempa bumi dan banjir yang masif melanda, dan seluruh pulau Atlantis dengan segala kemegahannya tenggelam ke dalam laut, menghilang tanpa jejak. Kisah Plato menjadi cetak biru untuk perburuan terbesar dalam sejarah. Selama berabad-abad, para arkeolog, penjelajah, dan bahkan petualang modern telah terobsesi untuk menemukan sisa-sisa Atlantis. Mereka mencarinya di setiap sudut dunia. Beberapa berteori bahwa Atlantis adalah peradaban Minoa di Kreta, yang dihancurkan oleh letusan dahsyat gunung berapi Thera di sekitar tahun 1400 SM. Yang lain menunjuk ke situs-situs aneh seperti Bimini Road di Bahama, formasi batuan bawah air yang terlihat seperti jalan, dan mengklaimnya sebagai bukti. Teori yang paling modern bahkan mengarah ke Guptur Rasas atau Mata Sahara, sebuah struktur geologi di Mauritania yang secara mengejutkan cocok dengan deskripsi geografis Plato. Setiap penemuan, setiap anomali bawah air, setiap formasi geologi yang aneh, seolah-olah mengisyaratkan keberadaan kota yang hilang. Namun tidak ada satupun dari teori-teori ini yang bisa memberikan bukti kuat dan meyakinkan. Dan disinilah kita memasuki sisi mitos dari cerita ini. Sebagian besar komunitas ilmiah berpendapat bahwa Atlantis tidak pernah ada. Mereka berpendapat bahwa Plato tidak menulis sejarah, melainkan sebuah alegori, sebuah cerita peringatan. Plato menggunakan Atlantis sebagai contoh masyarakat ideal yang akhirnya rusak oleh ambisi. Dia menciptakan Atlantis sebagai contoh yang kontras dengan peradaban sempurna yang ia impikan. Dari perspektif ini, kejatuhan Atlantis adalah pelajaran bagi kita, bahwa bahkan peradaban terhebat sekalipun bisa runtuh karena kesombongan. Logika ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada penulis Yunani kuno lainnya yang pernah menyebutkan Atlantis sebelum atau sesudah Plato. Jika sebuah peradaban sebesar itu benar-benar ada, mengapa tidak ada catatan lain mengenainya? Jadi di manakah kita sekarang? Apakah Atlantis nyata? Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa itu hanyalah sebuah mitos, sebuah kisah yang diciptakan untuk mengajarkan moralitas, bukan untuk mendokumentasikan sejarah. Namun mengapa kisah ini terus memikat kita?
Mungkin karena di dalam setiap diri kita ada kerinduan untuk percaya, kerinduan untuk menemukan sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sesuatu yang menantang pemahaman kita tentang apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Kisah Atlantis bukan tentang sebuah kota yang tenggelam. Itu adalah tentang pencarian kita akan sesuatu yang hilang, sebuah pencarian yang mungkin tidak akan pernah berakhir.